Isna. Oke, hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita mau bahas tentang bisnis yang biasanya tuh diremehin orang nih, kayak bisnis recehan gitu. Tapi ternyata hasilnya oke juga nih. Kita bakal ngupas apa aja sih yang jadi strateginya mereka, kenapa mereka bisa survive sampai sekarang, dan juga kita nanti akan ngasih inovasi-inovasi yang mungkin bisa kita kasih ya kalau kita juga running bisnis yang sama. Benar. Dan mungkin sedikit solusi dari beberapa permasalahan yang mereka hadapi mungkin ya. Betul banget. Bisnisnya ini tuh namanya Oriteh. Nah, Oriteh ini salah satu kedai teh yang ada di Tembalang. Kebetulan kita kuliah di Tembalang ya, Isna ya. Nah, terus kita melihat Oriteh ini tuh menarik karena rame terus kalau malam itu tuh dia paling terang gitu loh. Jadi kayak bersinar sendiri gitu ya. Iya, betul. Jadi itu menurut kita menarik, dan kita kemarin juga udah sempet wawancara ya sama ownernya ya. Betul, Mas Dimas. Nah, dari bisnis Oriteh ini kita tahu ternyata mahasiswa itu juga bisa ya mulai bisnis yang diseriusin kayak gitu, bukan yang cuman iseng-iseng danusan dan lain sebagainya gitu. Mungkin kamu ingat gak sih kemarin kita diceritain awal mula bisnisnya itu? Jadi yang kita wawancara tuh cuman salah satu ownernya. Jadi owner sebenarnya ada 4. Jadi mereka tuh 4-empatnya juga masih kuliah ya. Iya, jadi baru banget lulus. Iya, baru banget lulus. Dan mereka udah running dari April 2024 ya kan? Ya, sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Sampai mereka udah pada lulus, bahkan udah ada yang di luar kota ya. Akhirnya mereka cari-cari bisnis apa yang menurut mereka menarik. Ketemulah ini bisnis teh ini, karena pas itu juga kebetulan lagi menjamur banget bisnis teh. Akhirnya mereka take itu, mereka mencari brand atau cari franchise yang bisa provide kebutuhan mereka. Akhirnya ketemulah mereka sama Oriteh. Nah, Oriteh ini ada alasannya nih kenapa mereka milih Oriteh sebagai franchise yang terpilih gitu. Benar. Kenapa tuh? Alasannya tuh yang pertama tuh Oriteh tuh punya yang namanya wedang series. Jadi wedang series tuh kayak menu yang beda gitu dari brand lainnya. Jadi walaupun sebenarnya Oriteh kan kayak bisnis minuman teh gitu ya, yang banyak banget menjamur di Tembalang tuh, brand-brand teh tuh banyak banget tuh. Cuman satu-satunya brand yang punya wedang series itu Oriteh doang. Ya, atau apa selama ini yang kita tahu itu ya. Iya, benar. Betul. Dan salah satu yang aku highlight adalah wedang series itu kan salah satunya ada jahe ya. Dan ini rarely banget ada di kedai teh gitu. Iya, benar. Biasanya kan orang kalau jualan jahe pun itu kan malam ya. Sedangkan kalau Oriteh, karena Oriteh itu bukanya dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Jadi aku baru tahu nih, ternyata kalau misalnya mau jahe bisa, nggak harus malam tuh. bisa pagi-pagi tinggal ke Oriteh. Iya, benar. Oke, nah Oriteh ini sendiri tadinya tuh cuman ada satu cabang di Tembalang, yaitu di Mula Warman Utara ya. Iya, Di Mula Warman Utara. Terus satu lagi itu ada di Mula Warman Raya. Akhirnya mereka buka cabang kedua. Iya. Jarak antara cabang pertama sama cabang kedua tuh berapa tuh? Berapa bulan? Jaraknya itu pokoknya seingat ownernya itu tuh setelah BEP. Jadi setelah BEP mereka langsung setelah mencapai BEP dari cabang pertama ya. Setelah BEP cabang pertama, mereka langsung running buat agendain open di cabang yang kedua kayak gitu. Sekitar setengah tahun setelah cabang pertama itu buka cabang kedua. BEP-nya sekitar 4 bulan kalau. Lumayan banget ya. Buat cabang yang pertama. Nah, banyak banget ya kayaknya rahasianya mereka bisa bertahan sampai selama ini, dan juga kayak yang aku lihat mereka benar-benar punya struktur gitu sih. Iya. Nggak jadi cuma jualan doang. Nggak sesimpel dari luar ya. Iya. Jadi mereka tuh ada yang namanya struktur dan strategi mungkin ya, biar mereka bisa bertahan sampai sekarang. Jadi mereka sendiri kan 4 orang ya. Kayak mereka tuh nggak yang overlapping gitu loh, tugasnya tuh benar-benar dibagi 4 rata. Bisa dijelasin nggak di antara 4 itu kayak tugas utamanya tuh apa aja? Jadi kalau yang CPO ini ya dia kayak ngelit yang lain, dia kayak sebagai leader ya berarti ya. Sebagai leader, even mereka itu
porsinya sama-sama 25%, tapi kan mungkin mereka merasa harus ada satu yang bertanggung jawab gitu ya, satu yang lead gitu ya. Nah dia ini dia juga kalau ada yang rusak atau barang-barang perlu diganti atau apa juga kadang jawabnya dia ya, turun langsung kayak gitu. Nah buat HR-nya ini bertanggung jawab ke rekrutmen karyawan, terus habis itu QC, menjaga kualitas, baik kualitas karyawan maupun kualitas pelayanan produk juga. Terus yang humasnya ini dia fokus di sosial media sih sebenarnya. Ya, hampir mirip marketing berarti sebenarnya ya. Jadi pengembangan di sosial media. Bahkan kalau ada pesanan-pesanan batch besar itu kadang lewat sini gitu maksudnya. Nah yang keempat ini kayak operator gitu. Jadi kayak dia yang belanja tiap hari gitu. Mungkin lebih tepatnya kita bilang purchasing kali ya, purchasing manager gitu. Dia yang belanja setiap hari. Karena kan kalau di Orita itu kebetulan belanjanya lumayan banyak ya. Setahu aku setiap hari itu mereka kayak belinya jeruk, gula, UHT, SKM. Rasa dari produknya tuh konsisten ya berarti. Bener ya banget, iya. Jadi kalau Orita sendiri tuh emang sangat mengutamakan brand quality gitu. Gitu sih. Mungkin itu jadi salah satu alasan juga kenapa mereka memilih Orita ya, karena kualitas brandnya itu terjamin kayak gitu. Nah kalau event Orita itu sesuatu yang memang sudah menjamin brand quality kan pasti mereka tetap ada tantangan dan permasalahan yang mereka hadapi gitu. Menurut kamu apa aja sih masalahnya kalau kayak gitu yang kamu lihat? Kalau dari aku yang aku lihat ya, karena aku sebagai sudut pandang aku sebagai konsumen ya, dan itu dari kemarin wawancara aja itu tuh ada 2 permasalahan utama, yaitu yang pertama karena Orita ini kan tempatnya kan di Tembalang ya, sedangkan Tembalang tuh emang benar-benar pasarnya mahasiswa gitu. Banyak univ tuh yang ada yang posisinya tuh di Tembalang gitu, jadi segmen utamanya tuh mahasiswa. Jadi kalau lagi liburan panjang gitu, yang sedangkan mahasiswa kan 2 bulan ya liburnya kayak lama banget ya. Jadi kalau liburan sepi kan. Iya, sedangkan segmen utamanya tuh mahasiswa soalnya. Benar. Itu permasalahan pertamanya tuh. Terus yang kedua tuh pas musim hujan. Pas musim hujan kan kayak jarang nih konsumen yang suka beli es teh gitu. Iya, karena es ya. Iya, es bener. Mereka kan lebih suka minumnya yang kayak anget-anget gitu. Benar, dan juga orang pasti kalau hujan malas buat keluar ya. Iya, bener banget. Iya itu. Apalagi anak kos ya. Iya, bener banget. Nah, terus kalau yang setahu aku kan mereka juga punya GoFood-nya ya. Iya. Itu mungkin jadi salah satu solusi juga ya buat mengatasi di waktu hujan. Kemageran itu ya. Iya, bener banget. Jadi Orita Tembalang sendiri udah ada GoFood-nya guys, kalian bisa cek aja. Tadi ada 2 permasalahan utama ya, yaitu ketika pas mahasiswa libur sama pas hujan tuh. Nah buat mengatasi kedua ini mungkin dari Orita tuh bisa ngeluarin beberapa promo ya, promo seasonal gitu. Dimana kayak misal nih kalau kayak lagi holiday gitu, kalau ada mereka beli berame-rame mungkin kayak ada promo tuh 5 cup ganti 1 kayak gitu. Iya. Tapi cuman berlaku pas liburan doang. Iya, pas seasonal doang gitu, pas liburan sama pas kalau yang rainy itu juga hampir mirip tuh. Cuman kalau rainy tuh diberlakukan pas musim hujan aja. I see. Berarti ya bisa sih sebenarnya ya, cuma memang harus diuji coba lagi ya kan. Iya, gitu benar. Ya. Karena kan kadang orang datang cuma beli 1 gitu kan. Tapi dengan strategi itu jadinya mereka ada ini nih, ada kemauan nih. Oh, ini kalau beli berame-rame bisa gratis 1 nih. Jadi aku bisa ngajakin temen-temen nih kayak gitu. Oh iya, bisa juga sih. Apalagi biasanya kan kalau liburan gitu kan kadang warga tetap ada ini ya, tetap di Tembalang dan tetap ada acara kadang gitu kan ya. Jadi kayak bisa ya udahlah sekalian gitu kan. Benar. Nah menurut aku memang produk-produknya Orita ini menjadi salah satu unit selling point utamanya mereka gitu, kayak Kampul sama Widang Series. Ya kan? Kampul itu menurut aku jadi salah satu unit selling point karena masih jarang orang yang best selling theme-nya itu Kampul gitu. Apalagi dengan tuh Kampulnya Orita tuh lebih harganya lebih murah ya dari brand lain ya. Nah iya benar banget. Jadi
dari yang aku tahu ya, saat aku ke kedai teh yang lain terus mereka serve kampul, ada kampul di menu mereka, rata-rata tuh harganya tuh 6.000, 5.000, 6.000 gitu. Sedangkan Ori Teh berani ngasih harga di 4.000. Nah, masuk banget tuh sama kantong mahasiswa tuh, apalagi Bener segmen banget. utamanya adalah mahasiswa. Bener banget, apalagi kita kalau beli cilok aja kan 5.000 kan. Iya bener. Aku cuma 4.000 guys. Iya. Terus selain itu juga wedang series. Wedang series ini apa ya, mereka tuh wedang series ini kan dia anget ya, tapi kan mereka bukan cuman sesuatu yang emang ya udah ada di menu mereka terus bisa anget gitu, tapi juga mereka emang mengembangkan menu-menu yang khusus ada di wedang series ini, kayak jahe lemon, apa ya, menunya tuh benar-benar yang bikin sesuatu yang emang pengen diminum saat lagi kedinginan, saat mereka pengen minuman hangat gitu, bukan kayak yang cuman ya udah teh bisa hangat, sirup bisa hangat. Kayak in my opinion aku nggak suka sirup hangat gitu ya, jadi kayak aneh gitu kan. Tapi kalau aku harus minum sesuatu yang hangat, mungkin aku akan pilih jahe, dan mereka punya coklat hangat. Aku suka banget sama coklat hangatnya Ori Teh. Karena tipe coklat mereka tuh yang deep, terus apa ya, dia tuh kayak rasanya tuh thick gitu. Rasanya tuh bukan coklat yang tipis yang kayak ya udah gitu, yang tuh pekat rasanya gitu tuh ya. pekat gitu ya, bener banget. Selain itu nih, kamu nggak sih kalau kontainernya Ori Teh itu mentereng gitu? Oh iya. Dari kalau aku lagi jalan-jalan nih, lagi lewat depan kontainernya tuh, itu dia tuh kayak lebih bercahaya dari tempat-tempat lain gitu. Iya benar. Kayak langsung kelihatan tuh, itu ada kontainer Ori Teh gitu. Iya benar. Itu juga menurutku jadi salah satu Daya tarik ya. daya tarik. Iya benar. Kenapa mereka tuh juga bisa laris, karena mereka tuh eye catching ya kan. Kayak gitu. Jadi konsumen tuh langsung tahu tuh ada orang yang jualan teh di situ gitu. Soalnya bener. kalau terkadang ya, kalau sebagai sudut pandang konsumenku ini, kadang tuh aku pengen minum teh kan, kayak lagi cari-cari minuman teh di pinggir jalan itu. Cuman tuh ternyata kontainernya tuh nggak kelihatan gitu. Kayak tahu udah apa kelewat ya? gitu. Iya kan. benar, kayak entah itu gelap atau apa ya, kurang eye catching gitu dari Iya. mataku, dari mata konsumennya ya. Nah, kira-kira dari yang tadi kita bahas nih soal teh, kalau kamu yang jadi ownernya nih, kamu bakal gimana? Kalau dari aku sendiri ya, yang udah aku lihat itu kayaknya aku tuh udah oke sama dari segi pelayanan mereka, dari segi produk mereka, atau strategi dan cara mereka menghadapi permasalahan-permasalahan tuh menurutku udah oke banget sih. Dari yang aku lihat tuh yang paling menarik mataku tuh dari wedang seriesnya itu tadi. Wedang seriesnya tuh menurutku udah menjawab salah satu permasalahan terbesar mereka, yaitu penurunan omset ketika lagi musim hujan. Jadi wedang series tuh bisa benar. Jadi orang-orang tuh masih tetap pengen balik ke Ori Teh karena mereka ada satu menu yang bikin mereka mau balik pas lagi hujan. Itu sih. Terus mungkin yang mau aku pertahanin juga dari ini ya, tampilan kontainer tokonya yang udah menarik banget tadi ya, yang menurutku tuh apa ya, eye catching gitu, yang benar-benar harus dipertahanin tuh dari segi estetika tadi, estetika kontainernya. Terus mungkin aku juga mau nambahin beberapa strategi ya biar bisa naikin omset. Jadi yang aku kepikiran tuh, karena penurunan omset pas 2 musim, yaitu ketika liburan mahasiswa sama musim hujan, itu menurutku tuh aku mau nambahin beberapa promo gitu, promo seasonal gitu. Jadi ketika ada 2 musim itu, mungkin aku akan nambahin kayak promo beli banyak kemudian gratis 1 produk gitu. Jadi mereka tuh ada alasan untuk kembali lagi gitu ketika season-season yang pas lagi sepi tadi. Terus aku juga ada kepikiran nih satu lagi, kayak penambahan 1 voucher setiap 1 pembelian. Jadi nanti ditukerin gitu ya. Iya bener banget. Jadi tuh mereka tuh kayak apa ya, ada semangat buat balik lagi gitu ke Ori Teh. Karena mereka kan ini nih kayak pengen semangat buat kumpulin voucher gitu, buat ditukar, biar dapat 1 barang gratis kayak gitu. Itu bisa sih. Bisa buat mahasiswa tuh itu benar-benar strategi yang pas ya kalau menurutku. Bener banget. Kalau aku ada satu nih. Apa itu? Kan di deket Ori Teh 2 itu kan di area Ori Teh 2 itu kan lebih luas ya. Itu bisa tuh kalau dikasih seating gitu misalnya buat orang yang mau nongkrong tipis-tipis gitu lah, atau masih mau minum di situ, atau kayak ojol yang lagi mau istirahat gitu.
Itu bisa juga tuh kan, sebenarnya Orites sendiri udah ada kursi-kursinya ya, Mm-mm. tapi kan masih di area barnya aja gitu. Iya, belum yang seluas itu ya buat Iya. bisa nongkrong tuh. Iya benar. Sedangkan kalau misal di depan Mystic itu kita kasih kursi 2 atau 3 gitu kan, oke gitu ya, kasih Iya. meja kecil gitu. Itu menurutku brilian banget sih, soalnya apalagi brand-brand lain tuh belum pernah ada yang nerapin kayak gitu ya. Jarang juga ada yang kayak Nah, gitu. soalnya biasanya kebanyakan tuh ya udah kontainer ya, bener-bener nyediain kontainer sama duduk doang gitu, nggak Iya. ada tambahan duduk biar mereka bisa nongkrong sedikit lebih lama ya. Benar-benar. Kalau enggak ya pasti nanti jatuhnya kayak semi cafe gitu kan. Iya, benar-benar. Jujur ya, setelah analisis ini tuh bener-bener bikin aku kayak terbuka gitu pikirannya. Jadi manfaatnya tuh banyak banget tuh. Benar Jadi banget sih. aku seakan-akan udah punya bekal tuh buat buka mungkin kedepannya ya, buka apa satu bisnis Ya, selain apalagi entah. kalau di ranah F&B ya, Iya, ini kan udah iya. familiar gitu. Mm-mm. Bener banget sih. Nah itu guys yang kita pelajarin dan kemarin kita obrolin juga dari ownernya terkait asal mulanya itu gimana, terus keuangannya itu gimana, Masalah yang dihadapi, Mm-mm. strateginya mereka apa. benar, manajemennya gimana, terus kelebihannya mereka itu ada di mana kayak gitu. Nah kalau menurut kalian ada nggak nih strategi buat mengembangkan Oriteh atau secara umum bisnis F&B container gitu menjadi lebih eye catching, menjadi lebih menarik gitu, yang nggak Beda cuma dari yang lain. iya, yang nggak cuma kayak jualan pinggir jalan aja gitu. Menurut kalian apa nih? Kita tunggu di kolom komentar. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.